Kamus data. Hari ini saya akan membahas tentang kamus data. Kamus data atau disingkat KD adalah data dictionary atau yang disebut juga dengan istilah sistem data dictionary. Kamus data atau KD ini biasanya digunakan untuk memperjelas aliran data yang digambarkan pada data flow diagram atau diagram DAD, DFD orang biasa nyebutnya ya. Nah, ini kamus data ini dipakai untuk memperjelas nih aliran data yang ada pada diagram DFD. Menurut pengertiannya, kamus data ada beberapa ahli nih. Menurut Rosa dan Salahuddin ya, dalam bukunya Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek. Ini bukunya. Kamus data adalah kumpulan daftar elemen data yang mengalir pada sistem perangkat lunak, sehingga masukan atau input dan keluaran atau output dapat dipahami secara umum atau memiliki standar cara penulisan. Implementasi kamus data itu seperti apa sih? Kamus data dalam implementasinya di dalam program dapat menjadi parameter masukan atau keluaran dari sebuah fungsi atau prosedur. Kamus data juga biasanya berisi yang pertama adalah nama, ya kan? Yang kedua digunakan pada, yang ketiga deskripsi, merupakan deskripsi dari data itu sendiri. Yang keempat adalah informasi tambahan. Simbol kamus data. Kamus data memiliki beberapa simbol, ya kan? Untuk menjelaskannya ada informasi tambahan sebagai berikut. Yang pertama adalah simbolnya sama dengan. Nah, ini sebagai artinya adalah disusun atau terdiri dari data apa aja biasanya kan? Ada elemen-elemennya di situ. Selanjutnya adalah tanda positif. Ini artinya dan. Jadi kalau kita bikin satu nama ada positifnya berarti A dan B. Yang ketiga adalah tanda bracket. Intinya adalah baik atau juga bisa. Yang keempat adalah tanda kurung kurawal. Kurung kurawal di sini di pinggirnya ada N. N ini menunjukkan bahwa data di dalam kurung kurawal itu bernilai banyak, atau di dalam kurung kurawal itu ada berapa baris. Jumlah baris ini adalah dimasukkan ke dalam N ini. Yang kelima, tanda kurung. Ini adalah opsional, ya kan, boleh diisi atau tidak. Yang keenam adalah tanda apa nih namanya? Titik ya. Bukan titik sih, simbol simbol. Nah, ini yang mencerminkan batas komentar. Dengan menggunakan kamus data, analisis sistem dapat mendefinisikan data yang mengalir di sistem dengan lengkap. Kamus data dibuat pada tahap analisis sistem. Pada tahap ini, kamus data dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara analisis sistem dengan pemakai sistem tentang data yang mengalir di sistem, yaitu tentang data yang masuk ke sistem dan tentang informasi yang dibutuhkan oleh pemakai sistem. Nah, ini pada tahap analisis sistem, ya kan. Kamus data ya digunakan sebagai komunikasi antara si analisis sistem dengan si pemakai sistem. Jadi analisis sistem menuliskan data apa aja isinya, si pemakai sistem ngerti, ya kan. Jadi ada datanya yang dipakai yang mana. Input, merancang laporan-laporan dan database. Kamus data dibuat berdasarkan arus data yang ada di diagram DFD atau data flow diagram. Manfaat kamus data. Kamus data selain digunakan untuk dokumentasi dan mengurangi redundansi, juga digunakan untuk
Yang pertama adalah memvalidasi diagram aliran data dalam hal kelengkapan dan keakuratan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menyediakan suatu titik awal untuk mengembangkan layar dan laporan-laporan. Yang ketiga, menentukan muatan data yang disimpan dalam file-file. Yang keempat, mengembangkan logika untuk proses-proses diagram aliran data. Fungsi kamus data. Kamus data mendefinisikan elemen-elemen data dengan fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah menjelaskan aliran data dan penyimpanan data dalam DFD. Yang kedua, mendeskripsikan komposisi paket data yang bergerak melalui aliran. Misalnya alamat diuraikan menjadi kota, negara, dan kode pos, ya kan? Nah, itu deskripsi dari komposisi paket data yang bergerak. Atau dengan kata lain, data yang mengalir pada aliran diagram DFD. Yang ketiga adalah mendeskripsikan komposisi penyimpanan data. Yang keempat, menspesifikasikan nilai dan satuan yang relevan bagi penyimpanan dan aliran data. Yang kelima, mendeskripsikan hubungan detail antar penyimpanan atau yang akan menjadi titik perhatian dalam entity relationship diagram IRD ini ya. Hubungan kamus data dengan DFD. Kamus data dibuat dengan memperhatikan dan menggambarkan muatan alur data, simpanan data, dan proses-proses pada DFD. Nah, di dalam diagram DFD ini, kamus data itu isinya menggambarkan alur data, alurnya dari mana ke mana, ya kan? Isinya apa, strukturnya apa. Nah, ini adanya di kamus data. Tentunya kamus data melengkapi diagram DFD. Logika dari setiap proses ini bisa digambarkan dengan menggunakan data yang mengalir menuju dan keluar dari proses tersebut. Nah, logika dari kamus data ini digambarkan dengan menggunakan data yang mengalir ke proses. Yang mengalir ke proses atau proses menuju keluar dari proses tersebut. Kamus data pada diagram DFD. Nah, ini gambarnya. Kamus data adanya di mana sih di diagram DFD? Seperti kita ketahui di dalam diagram DFD ini adalah gambar yang kotak ini gambar entitas, ya kan? Yang garis panah ini adalah aliran data, ya kan? Yang lingkaran ini adalah proses, yang bawah ini adalah database. Nah, kamus data adanya di garis panah ini, ya kan? Di garis panah ini karena ini adalah aliran dari sebuah data yang dalam bentuk nyatanya adalah dokumen. Dokumen bisa berupa laporan, bisa berupa form, bisa berupa inputan, macam-macam. Ya. Nah, ini titiknya di mana adanya kamus data? Ya, adanya di garis panah ini. Di titik garis panah ini adalah adanya kamus data. Kamus data menerangkan setiap arus data pada DFD dan hanya berisi ringkasan data, serta menerangkan alur yang mengidentifikasikan dari mana alur itu berasal dan kemana alur data itu menuju. Nah, ini si kamus data nih. Dia menerangkan setiap arus yang ada di DFD. Yang gambar tadi kan, garis panah kan, arus panah, garis panah. Nah, itu yang berisi kamus data. Jadi panah itu bisa menunjukkan ke proses atau dari proses menuju keluar ke entitas atau ke database. Contoh penggunaan notasi kamus data. Nah, ini contohnya nih. Untuk penggunaan notasi sama dengan, kita kasih contoh misalnya nama. Nama sama dengan ada nama depan ditambah nama belakang. Ya kan? Nah, ini penggunaan notasi sama dengan. Lalu penggunaan notasi kurung. Kurung contoh nama langganan. Nama langganan di situ misalnya ada titelnya boleh dipakai atau enggak.
ditambah nama depan, ditambah nama tengah, ditambah nama belakang. Yang selanjutnya adalah gambar kurung kurawal. Kurung kurawal contohnya pesanan. Pesanan di sini ada nama pelanggan, ditambah alamat, ditambah item. Item ini di dalamnya, di luar item di dalam kurung kurawal. Awalnya ada angka 1, akhirnya ada angka 10. Artinya di item ini ada 10 item maksimal. Kita bisa mengisi 1, 2, 3, tapi maksimal 10. Ini adalah pembatasan antara 1 dengan 10. Selanjutnya adalah tanda bracket. Nah, tanda bracket contohnya seperti ini ya. Jenis kelamin sama dengan bisa pria atau wanita. Pria dan wanitanya kita kurung pakai bracket. Nah, ini tanda bintang. Contoh penjualan. Ada bintang, jumlah penjualan tiap tahun, bintang lagi. Artinya di jumlah penjualan ini tergantung pada proses sebelumnya, ya kan? Karena dia merupakan jumlah atau total penjualan tiap tahun. Yang selanjutnya adalah alias atau client alias customer. Itu adalah contohnya. Contoh penggunaan kamus data pada sistem informasi perpustakaan. Nah, ini contoh pembuatan kamus data nih pada sistem perpustakaan tadi ya. Contoh yang pertama adalah data anggota. Data anggota ditulis isinya adalah ada kode anggota, koma, nama anggota, koma, alamat anggota. Nah, ini ada contoh untuk data anggota. Kalau data buku kita buat menjadi kode buku, judul buku, pengarang buku, penerbit buku. Ada lagi data petugas, berarti NIP, nama petugas, alamat petugas. Data-data ini semua ini jadi kalau digambarkan di dalam database ini merupakan satu tabel sendiri. Berarti ada tabel anggota, ada tabel buku, ada tabel petugas. Nah, diterjemahkan dalam kamus data menjadi seperti ini penulisannya. Data peminjaman, ada kode anggota, kode buku, tanggal pinjam, tanggal kembali. Begitu juga dengan data pengembalian. Ada kode anggota, kode buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan denda. Oke, demikian penjelasan saya tentang kamus data. Semoga dapat menginspirasi, dapat menambah wawasan bagi teman-teman sekalian tentang kamus data. Oke, sekian, terima kasih.